Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi adik-adikku yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan selalu senantiasa semangat dan mudah-mudahan semoga dalam lindungan Allah senantiasa. Amin. Apakah sudah pada sarapan dan sholat duha? Bagi yang belum, setelah pembelajaran ini silahkan kalian sholat duha. Mudah-mudahan dengan wasilah sholat duha kita dimudahkan hajat kita dan apa yang kita inginkan. Oke, di pertemuan ke-14 hari ini di mata pelajaran tahsin, yaitu akan kita bahas mengenai hukum bacaan mim mati. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kemarin sudah kita bahas mengenai hukum bacaan mat. Artinya kita semua sudah tahu bahwa panjang pendeknya ayat dalam Al-Quran. Kemudian juga sudah kita bahas mengenai hukum bacaan mim mati dan tanwin. Dan hari ini tujuan pembelajaran daripada hukum mim mati adalah supaya kalian dan kita semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, orang juga akan senang mendengar bacaan-bacaan kita. Dan tentunya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di bahasan yang ke-14, pertemuan yang ke-14 ini, poin yang pertama nih, yaitu hukum mim mati. Kita fokus di hukum mim mati saja, jangan hukum yang lain. Nah, kita fokus di ini. Mim yang tidak berharokat, mim yang sukun, ya, tidak berharokat fathah atau kasrah atau dhammah, yaitu mim mati. Hurufnya ada satu, yaitu ikhfa safawi, kemudian yang kedua ada idgham mimi, dan yang ketiga adalah izhar safawi. Jadi hukum mim mati ada 3 macam. Dan yang poin yang pertama yaitu ikhfa safawi. Apa pengertian dari ikhfa safawi? Ikhfa artinya samar, kemudian safawi artinya bibir, sesuatu yang keluar dari bibir dan dia dibaca dengan samar-samar. Kemudian hurufnya apa saja? Yaitu hurufnya cuma satu, yaitu ba. Ya, jadi mim mati bertemu dengan ba. Ba ini berharokat, ya. Bisa dia berharokat fathah, bisa dia berharokat kasroh, atau dia bisa berharokat dhammah. Yang paling penting depan huruf ba ini ada mim yang sukun atau mim yang mati. Contohnya yang pertama ada alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, jadi di sini tidak boleh dibaca jelas. Jadi disamarkan kemudian didengungkan sedikit. Alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, itu. Contoh yang kedua. Fa idzahum bis-sahirah. Fa idzahum bis-sahirah. Nah, humnya di sini. Jadi disamar-samarkan dan intinya yang paling penting adalah ditahan 2 harokat. Cara bacanya jangan ngebut-ngebut. Alam ya'lam bi anallah, jadi ditahan dulu. Alam ya'lam bi anallaha yara. Itu mengenai ikhfa safawi. Kemudian yang kedua ada idgham mimi. Idgham artinya dengung, kemudian mimi artinya serupa. Kok mimi sih bahasanya kayak manggil bundanya gitu? Enggak. Mimi ini singkatan atau sebutan lain daripada mutamatsilen atau misli gitu ya, yang artinya adalah serupa. Contoh hurufnya ada apa saja? Cuma satu juga. Kalau tadi ba, kalau sekarang adalah mim. Mim mati bertemu dengan mim. Nih, perhatikan yang berwarna merah. Lakum ma sa'altum. Tadi dengung, ya. Jadi dibaca dengung. Lakum ma sa'altum. Jadi tidak boleh dibaca jelas. Lakum ma sa'altum tidak boleh. Kemudian contoh yang kedua. Bi izni rabbihim min kulli amr. Jadi him min kulli amr. Jadi nggak boleh him min kulli amr. Seperti itu. Ini di idgham mutamatsilen. Kemudian yang ketiga ada izhar safawi. Izhar safawi itu artinya izhar adalah jelas. Kemarin kita sudah membahas mengenai hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ada salah satu izhar, artinya jelas. Kemudian yang safawi adalah bibir. Jadi sesuatu yang keluar dari bibir dibaca jelas. Hurufnya apa saja? Nah, seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Nah, kenapa huruf mim dan ba ini tidak termasuk ke dalam
izhar safawi karena huruf mim dan ba ini sudah masuk ke hukum izhar safawi dan idgham mutamatsilain. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ini dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di sini beda bacanya dengan yang lain, dengan yang tadi. Kalau tadi dengungkan atau disamarkan, yang ini dijelaskan. Alhamdulillah, nggak boleh alhamdulillah, nggak boleh seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Jadi harus jelas, tidak boleh didengungkan. Nah, untuk contohnya kita kenapa kok izhar contohnya cuma 2? Nah, kalau kita bahas semuanya waktunya ya tidak cukup. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut sebagai ifa safawi. Dibaca samar-samar dengan sedikit dengung dan ditahan 2 harokat. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya disebut sebagai idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Nah, dia dibaca dengung dan ditahan 2 harokat. Kemudian yang ketiga, ketika ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba, maka dia dihukumi sebagai izhar safawi. Dan cara membacanya adalah jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamar-samarkan. Nah, itu saja untuk pembahasan kita di hukum bacaan mim mati. Dan saya berpesan kepada semuanya, kepada adik-adik yang mungkin di pelajaran tahsin ini masih awam ya, saya mohon untuk selalu senantiasa tanya, aktif tanya. Takutnya nanti ketika saya bahas terus pelajaran pembahasan-pembahasan yang lain kalian belum hafal, nah nanti Bapak merasa ada beban gitu. Jadi silahkan untuk yang belum paham tanyakan, dan pokoknya saya paling senang dengan siswa-siswi yang aktif gitu. Kemudian di momen hari ini juga di suasana hari ini kita jangan sampai telat untuk memohon kepada Allah dengan kondisi yang saat ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu taat, mudah-mudahan virus ini segera berakhir. Dan saya berpesan juga kepada semuanya tetap menjaga sholatnya, menjaga doanya. Dan untuk yang laki-laki untuk sholat di masjid, dan untuk perempuan sholat di rumah. Dan murojaah Qur'annya juga jangan sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan cara kita melatih membaca Al-Quran terus menerus, yang tadinya tidak lancar, mudah-mudahan kita menjadi lancar, kita menjadi bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dan meridhoi kita semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.